saya perwakilan dari grup 2. Pada malam hari ini masih sama membawakan acara grup 2 juga. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Arman sebagai narasumber. Oke, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang pada malam hari ini meluangkan waktunya, dan kita akan berbagi ilmu sesuai dengan preview yang sudah disampaikan oleh Pak Arman dan Kang Lintang. Apa saja malam ini akan dibahas, yaitu pertama memahami milenial atau eksistensi milenial di dalam lingkungan kerja. Tentu saja malam ini adalah ada kolaborasi antara narasumber grup 2 dengan Kang Lintang. Pasti ada hubungannya nih ya, tentu saja. Kalau milenial dengan digital marketing, tentu saja. Oke, untuk malam hari ini singkat. Insya Allah sekitar pukul 9 kita selesai, minimal, maksimal setengah 10. Kita akan isi dengan diskusi, tapi sebelumnya narasumber dari grup 2, yaitu Pak Arman, akan memberikan atau sharing mengenai knowledge memahami milenial lingkungan kerja. Kemudian, pertanyaan teman-teman atau sahabat manajer nanti bisa ditanyakan setelah sesi Pak Arman dan Kang Lintang. Jadi biar lebih seru kita diskusi di akhir. Jadi teman-teman sabar ya, jika ada pertanyaan kita akan selesaikan di akhir acara. Di tengah-tengah nanti akan ada surprise, yaitu kita grup 2 akan memberikan voucher. Apa saja vouchernya? Ditunggu nanti ya di sesi setelah narasumber 1 dan 2. Oke, langsung saja malam ini saya persilahkan Bapak Arman Veterano memberikan sharing knowledge mengenai memahami milenial ya, atau eksistensi milenial di lingkungan kerja. Ya, saya persilakan Pak Arman, perwakilan grup 2. Terima kasih Bu Yeti, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ari, Pak Ian, teman-teman semuanya, ini banyak sebenarnya guru-guru saya juga nih, coach semuanya, yang mudah-mudahan saya bisa belajar dari teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan happy bersama keluarga. Yang masih di jalan mudah-mudahan tetap fokus. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah, mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumahnya ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, malam hari ini waktu yang baik, mudah-mudahan saya bisa sharing atas apa yang saya dapati selama ini. Saya tujuannya bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu, tentu ini semuanya Bapak Ibu yang paling paham gitu ya. Kalau saya sebatas sharing saja. Terima kasih teman-teman grup 2. Kita akan mulai. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang baik buat Bapak Ibu semuanya ya. Saya memperkenalkan diri, saya Arman bukan Maulana. Nah, ini saya dipanggilnya Arman, dengan aktivitas hari-harinya adalah di 2 tempat. Yang pertama di Mama Papa Foundation atau Yayasan Mama Papa yang tadi sudah disampaikan Pak Ian, dan kemudian juga di Arsa Consulting. Meskipun di beberapa tempat ada menjadi associate instructor di beberapa tour travel, dan kemudian di business development untuk Haikal Citra Wisata. Kompetensinya seperti ini dengan segala kerendahan hati, kemudian pendidikannya seperti ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita mulai, waktu yang sangat singkat. Diskusi ini diawali barangkali dengan satu keresahan. Sebagian teman kita yang di dunia HR, di dunia HRD, menyampaikan satu hal yang memang terkadang ini menjadi keresahan, tapi juga bisa menjadi good news sebenarnya ya. Seperti apa itu? Kita akan lihat sesuai dengan judulnya, eksistensi kaum milenial, apa dan bagaimana mereka, apakah bisa menjadi berkah atau bisa menjadi bencana buat kita. Nah, ini kita akan lihat ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, milenial ini asal sebutannya adalah Gen Y.
generasi Y yang lahirnya di tahun 80 sampai 95. Ya, barangkali kalau di sini sekitar 15 tahun atau 20 tahun, berarti yang 2020 kemarin itu rentang umurnya sampai usia 40. Nah, ini menurut beberapa penelitian ini menarik. Mereka ini akan menduduki jabatan-jabatan strategis kurang lebih 4 tahun lagi. Ini menurut beberapa riset ya. Nah, sementara ada adiknya yang disebut dengan bukan Gen Y lagi, tapi disebut dengan Gen Z. Nah, Gen Z ini mereka yang lahir tahun 96 sampai tahun 2015. Ya, jadi rentang mereka itu di tahun ini sekitar usia 6 tahunan sampai 24 tahun. Mereka disebut dengan Gen Alpha, atau ya disebut dengan generasi yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain yang namanya tanpa smartphone atau handphone. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu teman-teman yang punya anak bingung nih, kok kayaknya nggak bisa lepas dari itu semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, ini berangkat dari ini semuanya, kita fokus ke bagian yang di sebelah kiri, Gen Y. Gen Y ini menjadi menarik karena berdasarkan apa yang saya dapat di lapangan, memang itu tadi curhatan-curhatan. Apa sih sebenarnya, bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi kecenderungan atau karakteristik unik mereka. Nah, sebelum lebih jauh, ini saya dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dengan komposisi 270 juta jiwa, ini hasil survei tahun 2020, September tahun kemarin, disebutkan memang yang mendominasi ini adalah milenial, sekitar 25. Oh, bukan milenial, maksudnya Gen Z ya, adiknya milenial 25,87%. Gen Z-nya adiknya itu 27,94%, yang sekarang ini mereka masih kuliah, siap-siap untuk masuk dunia kerja, barangkali ada di beberapa perusahaan barangkali baru setahun 2 tahun gitu ya. Nah, sementara yang milenial ini 25,87%. Sisanya tuh ya barangkali ada kita nih bagiannya. Kita itu adanya di bagian yang Gen X atau disebutnya bagian atas itu sebelah kiri disebutnya generasi kolonial gitu ya, seperti itu. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan buat kita. Apa nanti efeknya buat kita yang sudah berkarir di perusahaan dan bagaimana kita bisa menyikapi adik-adik kita ini. Karena kalau tadi Kang Lintang juga disebutkan di trailer itu disebutkan ada satu menjadi ancaman gitu ya. Seperti apa ancamannya? Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya dapatkan dari Deloitte, surveinya adalah begini. Mereka itu suka dengan fleksibel, waktu yang fleksibel, itu 69%. Mereka memilih waktu kerja itu ya seperti ini gitu ya. Kalau dulu kita pernah dengar yang namanya kerja harus dari 9 to 5, tapi mereka itu nggak harus seperti itu gitu kan. Hingga akhirnya yang kita dapatkan di beberapa perusahaan bilang, curhatannya adalah ini mereka nggak bisa dipegang nih, ini maunya semaunya aja. Tapi emang seperti itu gitu ya. Kemudian flexible role 68%. Mereka memang seperti ini, role atau posisinya itu benar-benar fleksibel. Nggak bisa seperti yang dulu kita rasakan harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Kemudian flexible recruitment 67%. Nah, ini menarik, barangkali nanti teman-teman yang di HRD ini bisa bantu nih. Nanti seperti apa update-nya setelah 2 tahun bahkan setelah pandemi seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah lokasi yang fleksibel. Makanya dari ini semuanya kita lihat ditambah dengan efek pandemi yang sudah berjalan 2 tahun, akhirnya menjadi kecenderungan yang namanya WFH, work from home. Nah, ini yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat, kalau Presiden kita Pak Jokowi mengatakan nanti kayak teman-teman ASN aja itu bakal dikurangi dan kemudian tidak perlu datang ke kantor. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Ada apa? Nah, ini mungkin ada konektivitasnya dengan yang tadi disebutkan 4 tahun lagi itu ya 75% milenial sudah menduduki jabatan-jabatan strategis. Mereka akan jadi pemimpin. Nah, sementara pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita ada di mana posisinya? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mereka punya kecenderungan konsep kerja yang seperti ini. Holakresi disebutkan oleh, kalau saya mengutip dari apa yang disebutkan oleh Kang Rian Martin dalam bukunya, dalam bukunya 5.0 The Leaders, mereka pengennya adalah terdistribusi secara merata. Kekuasaan itu tidak top down, tidak dari atas semuanya, tapi benar-benar di-share. Nah, ini menarik seperti apa nanti kita akan discuss. Yang kemudian
adalah disebut dengan gig economy. Perusahaan lebih memilih freelance demi fleksibilitas. Jadi makanya ini sudah dimulai di pemerintahan kita sebenarnya oleh Badan Kepegawaian Negara, di mana ada istilahnya pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Nah, jadi nggak ada lagi yang permanen seperti dulu gitu ya. Di beberapa perusahaan swasta barangkali sudah ada. Makanya dampaknya adalah ya itu tadi, kemarin Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan gugatan dari teman-teman buruh gitu ya, supaya ini ada yang salah nih menurut mereka. Cuman itulah kecenderungan yang sebenarnya kalau menurut Mas Hadi atau Yusuf Hadi, pakar dari yang namanya digital marketing, dia mengatakan bahwa millennials hari ini itu sudah membunuh semuanya. Makanya barangkali mereka lebih dikenal dengan yang namanya istilah millennials kill everything. Apapun dibunuh oleh mereka, termasuk yang dua hal ini gitu ya. Nah, yang terakhir, till organization. Mereka bukan lagi yang namanya pakai konsep lama. Mereka pakai yang namanya konsepnya adalah kolaborasi. Makanya muncul tuh produk yang namanya Microsoft 365 ya, atau apalah seperti itu, yang membuat sehingga pekerjaan kita itu bisa di-share dan kemudian bisa dikoreksi, bisa ditambah, dikurangin. Nah, ini menarik. Nah, ini menjadi satu tantangan buat kita semuanya. Nah, teman-teman, lantas seperti apa? Di luar sana ini mengambil referensi dari studiilmu.com, disebutkan beberapa kalangan di luar sana itu mengatakan hampir 70% para pemimpin dunia, pengusaha di dunia percaya bahwa fakta-fakta negatif yang dimiliki para Gen Y disebabkan karena mereka ambisinya yang terlalu tinggi. Dari ambisi ini muncul konflik-konflik antar generasi milenial dengan para generasi sebelumnya. Nah, ini menarik. Ini yang saya dapatkan di lapangan. Di hampir semua perusahaan disebutkan muncul konflik ketika masuknya para milenial ini. Apa sih yang menjadi konflik gitu ya? Kalau disebutkan di sini memang 70%. Ini tinggi juga konflik yang muncul karena ambisi anak-anak muda, adik-adik kita ini ambisius sekali melihat satu hal peluang yang memang bisa mereka kerjakan. Seperti apa? Barangkali ini ada 3 hal yang memang menjadi highlight. Apa sih sebenarnya yang dibawa oleh para millennials ini? Nah, rupanya menurut Robert Walters, reportnya disebutkan 73% karyawan milenial telah meninggalkan pekerjaan karena budaya organisasi atau perusahaan yang buruk. Nah, ini menarik teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Karena sementara kita mendapatkan report bahwa ini milenial ini nggak bisa dipegang, loncat-loncat, mudah jadi kutu loncat gitu ya. Tapi ternyata menurut laporan ini disebutkan mereka punya alasan bahwa mereka sebenarnya bisa saja setia, bisa saja loyal kepada perusahaannya. Tapi artinya mereka benar-benar berharap mereka bekerja di tempat yang nyaman, di mana organisasi perusahaan itu atau budaya atau culture-nya itu jangan sampai membuat mereka nggak nyaman. Nah, ini menjadi menarik. Yang kedua, penguasaan teknologi. 34% pekerja yang lebih tua tidak paham teknologi sebaik generasi milenial. Nah, ini milenial frustrasi. Barangkali teman-teman kalau di lapangan sudah pernah merasakan ya, mereka banyak yang ini lelet amat sih nih kolonial ya, jadi konflik. Nah, ini menarik Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Nah, yang terakhir, kita memang nggak nyangka mereka ini punya pengalaman. Kalau pengalaman mungkin nggak tinggi-tinggi amat, pendidikan yang tinggi, masih muda usianya sudah S3, ya kan, masih muda ya udah dapat dari luar negeri. Ketika mereka masuk ke lingkungan kerja kita itu benar-benar ada gap yang memang menjadi persoalan. Jadi ini tantangan bagi Gen Y sebenarnya. Mereka mau nggak istilahnya kan, mau berbaur nggak, mau share nggak dengan generasi sebelumnya, dengan lingkungan kerjanya. Ini menarik. Jadi ini 3 hal ini yang terkadang perlu menjadi sorotan, menjadi perenungan buat kita gitu ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Organisasi atau corporate culture di tempat kita seperti apa? Sudah terbangun atau belum? Jangan-jangan belum. Kalau sudah terbangun, sudah sejauh mana komitmennya, konsistensinya gitu kan? Nah, yang kedua, ketiga ini sebenarnya di luar itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini hal yang menjadi style mereka sebenarnya. Ketika mereka mulai menyingkirkan sekat ruang kerja, ya kita sudah mulai melihat satu pintu
tiba-tiba udah banyak meja yang saling berhadapan-hadapan, nggak ada pakai sekat lagi. Nah, ini disebut dengan konsep kolaborasi. Yang kedua, hierarki organisasi ini sudah mulai dihilangkan. Jadi seperti tadi yang disebutkan bahwa memang mereka nggak perlu lagi yang namanya top down, semuanya benar-benar terdistribusi merata. Kemudian mereka berharap ada yang namanya fasilitas dengan teknologi digital. Ini yang membuat mereka itu, kalau boleh dibilang, menurut para ahli disebutkan, mereka cepat kerjanya. Kalau kita yang biasanya 9 to 5, kerjaan itu dibuat lama gitu ya, tapi oleh mereka dibuat cepat, barangkali bisa lebih cepat dari yang pernah kita alami. Bisa jadi mereka selesai waktu setengah jam, kemudian setengah jam bingung kan harus ngapain. Akhirnya banyak yang merasa wah harus diisi dengan main games atau dengan yang lain seperti apa gitu ya. Nah, mereka juga kita lihat ruangan-ruangan kerja itu dibuat yang benar-benar lebih menarik. Kalau teman-teman lihat Google, yang lain-lain, itu kan benar-benar sudah dibuat nyaman. Teknologi digitalnya benar-benar dengan kapasitas yang bukan lagi, mungkin kalau sekarang 5G, mereka udah lebih daripada itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, harapannya adalah mereka diposisikan tim sesuai dengan bakat. Jangan sampai ini nggak dibuat tim yang kuat sesuai dengan bakat gitu ya. Jangan sampai tidak ada screening, tidak ada seleksi sehingga semuanya digabung. Nah, mereka berharap seperti itu. Tim sesuai bakat. Nah, sekarang seperti apa? Ini singkat saja. Di kantor harapannya adalah memahami ini semuanya para millennials supaya mereka bisa berkontribusi, mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat kita, dan kita juga punya karir yang lebih baik lagi. Dengan adanya eksistensi para milenial ini, kita perlu mengubah gaya kepemimpinan yang kemarin itu top down, kemudian tidak mendekati, tidak membangun interpersonal skill. Maka mudah-mudahan teman-teman semuanya ini bisa melakukan ini. Ini 5 ini sebenarnya masukan-masukan dan kemudian saya padu-padankan dengan apa yang ada di beberapa referensi. Bagaimana kita sebagai pemimpin bisa menginspirasi visinya kepada mereka semuanya, kemudian memotivasi, kemudian memulai, dan kemudian tidak hanya memulai tapi juga ikut terlibat di dalam perubahan tersebut. Nah, hal yang penting adalah di poin 4 juga, empowering, kemudian coaching. Empowering ini adalah memberdayakan. Sudah saatnya kita mendistribusi apa yang kita lihat mereka punya kemampuan, punya potensinya, kita berikan kepercayaan kepada mereka. Nah, ini yang disukai oleh mereka sebenarnya, para milenial. Di samping tetap coaching itu ada, pendampingan, kemudian yang lain-lain. Nah, satu hal lagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak hanya leadership style, yang kedua adalah bagaimana corporate culture itu bisa terinseminasi, bisa terinternalisasi. Ini penting, karena leader saja tidak cukup kalau tidak bisa menyuntikkan efeknya itu kepada yang namanya satu organisasi besar. Karena kita lihat banyak sekarang kecenderungannya ada corporate culture tapi tidak dimasukkan itu ke dalam jiwa dan pikiran mereka, hanya sebatas yang namanya digantung di papan, di dinding gitu kan. Ya cuma sekedar hiasan tapi tidak dimasukkan, tidak diajarkan. Nah, ini menarik. Harapannya adalah kita semuanya bisa memulai dengan yang namanya program pengembangan corporate culture. Mereka yang baru-baru benar-benar dikenalkan tentang culture-nya, tidak sebatas yang namanya teknis bekerja, tidak sebatas yang namanya hal-hal fisik dari pekerjaan atau dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga yang terakhir adalah culture auditing. Apa ini culture auditing? Setiap sekian bulan gitu kan, sudah sejauh mana komitmennya, konsistensi teman-teman karyawan ini melakukan yang namanya corporate culture. Barangkali itu Bapak Ibu teman-teman semuanya yang bisa saya share waktu yang sangat singkat ini. Saya kembalikan, sebelum kembalikan, ini konsepnya adalah saya mengantar Kang Lintang nih untuk bicara. Jadi insya Allah teman-teman kita akan diskusinya nanti setelah Kang Lintang menyampaikan ya. Jadi Kang Lintang ini memang spesialisasinya adalah di digital marketing. Apa kaitannya dengan nanti millennials dan kita setelah barangkali ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang akan pensiun dini gitu ya. Nah itu nanti ini jawabannya di sini nanti. Silakan Kang Lintang, kita lanjut. Silakan. Saya langsung stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Malam ini sangat menarik sekali ya materinya ya. Begitu saya diinformasikan bahwa materi yang dibawa
pada malam ini adalah tentang generasi milenial dan hubungannya di dunia kerja. Ini sangat-sangat merupakan sebuah masukan baru yang dimana kita bisa mendapatkan sebuah informasi ya bahwa memang real saat ini adalah di dunia kerja saat ini yang kita lihat adalah didominasi oleh generasi milenial dan berikutnya adalah generasi Z. Ya. Ketika saya datang ke kantor-kantor marketplace itu nggak pernah saya lihat tuh ada kolonial itu di sana kecuali security di situ. Yang saya lihat di sana itu adalah rata-rata generasi milenial. Dari pakaiannya pun udah nggak ada lagi yang formal-formal seperti kita dulu harus hari Senin, hari Selasa pakai seragam kantor. Di sana mereka pakai seragam, kemeja, pakai celana jeans, pakai sepatunya juga bisa bebas ya. Yang penting nggak pakai sendal. Nah itu mereka benar-benar menjadi motor pergerakan di e-commerce ya. Saya pernah berapa kali datang di Lazada, Tokopedia ataupun di Shopee, itu saya tidak pernah melihat ada yang generasi yang seumuran sama saya lah, rata-rata di bawah saya usianya. Bahkan mereka sudah memiliki jabatan-jabatan strategis di perusahaan tersebut. Dan ini hubungannya menarik ketika kemarin teman-teman ya, waktu di Group Manager Club ingin belajar tentang digital marketing ya, yang diinisiasi oleh Yuni. Ini kita dari Board of Management AIDAS menyambut baik sekali, tinggal nanti kita buat formulanya seperti apa. Saya coba sedikit akan share ya. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya gambarnya ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Aman Pak. Nah, jadi ini saya akan buat di level pemula dulu ya, belajar digital marketing, sekaligus adalah antisipasi posisi saluran pemasukan bagi generasi X. Generasi X itu yang usianya 40 tahun ke atas itu. Nah, ini seperti ini. Ini saya sedikit mengambil gambar ya, agak sedikit selisih beda 1 tahun dengan datanya Pak Arman tadi. Nah, di sini kita ini yang kelahiran tahun 65 sampai 80 ini posisinya itu ada 59 juta ini di dunia kerja ya di Indonesia. Dan ini kita siap-siap nanti digeser oleh para milenial. Ini juga merupakan sebuah sunatullah ya, bahwa yang dalam piramida umur yang saat ini di bawah itu yang paling besar itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Kita ada di tengah-tengah. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah sampai di usia karir ini, kita jabatan kita itu di kantor itu tidak naik-naik gitu kan. Susah naiknya kalau kita tidak punya koneksi atau hal lain sebagainya. Dan ini saya terus terang mendapat curhatan ya, bukan sekali 2 kali, sering dengarnya ya. Kebetulan saya juga di Indofarma menjabat sebagai ini ya di Serikat Pekerjanya sebagai Kepala Biro Informasi dan Komunikasi. Nah itu saya sering mendengar itu keluhan dari teman-teman ya, bahwa mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun tiba-tiba ada yang baru masuk 1 tahun 2 tahun secara gaji sudah terlampaui gitu ya. Di samping itu mereka juga kalau mengeluh kalau dari sisi pendidikan katanya pendidikannya sama-sama saja gitu kan, paling beda-beda tipis, tapi kok mereka tidak dipromosikan, apa yang salah gitu kan. Nah ini yang membuat kalau saya lihat itu produktivitas kerja mereka itu menjadi turun, kerja sama maunya saja, yang penting sudah karyawan tetap aman, masuk sesuai ini, tapi pekerjaannya tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini menyebabkan organisasi bisnis di kantor kita itu tidak baik gitu. Nah, kita coba membuat hal tersebut menjadi sedikit berbeda gitu. Energi negatif itu kita balik menjadi energi positif. Mungkin kita saat ini jabatannya belum bisa naik ya, belum ada takdirnya untuk naik, tapi kita masih diberikan sama Allah itu usia dan kesehatan. Nah, usia dan kesehatan ini adalah 2 modal utama untuk kita bisa melakukan sebuah pembaharuan untuk hidup kita. Salah satunya adalah dengan belajar. Nah, belajarnya itu adalah belajar yang hubungannya erat dengan pemasukan dompet kita gitu. Uang kita makin bertambah. Kita tidak mengganti atau tidak menggeser atau tidak menjadikan pembelajaran atau nanti pemasukan baru ini membuat kita tidak istiqomah atau tidak amanah terhadap pekerjaan yang sebelumnya. Kita harus bisa mengatur waktu gitu kan. 24 jam setiap orang memiliki waktu yang sama. Nah, kita tinggal atur bagaimana supaya
kita bisa mendapat pemasukan baru. Nah, ini di zaman 4.0 ini atau zaman digital ini yang menuju ke 5.0 ini pemahaman tentang digital marketing ini sangat bagus sekali untuk bisa teman-teman kita pelajari gitu. Jadi sambil kita bekerja, sambil kita mencari pemasukan yang baru. Nah, bagaimana caranya kita menguatkan skill di digital marketing? Permasalahannya, skill digital marketing ini tidak bisa dipelajari dalam waktu yang cepat gitu. Tapi bisa kita percepat dengan perubahan komposisi pembelajarannya. Caranya bagaimana? Nanti saya akan memberitahukan bahwa nanti kita ingin fokus di mana nih. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya kita memiliki skill yang ingin kita fokuskan. Contoh, misalnya saya ingin fokus berjualan di marketplace, maka kita harus menguatkan skill misalnya tentang selling di Shopee. Atau saya ingin menguatkan tentang berjualan di sosial media. Nah, kita mungkin akan menguatkan skill di TikTok atau di Instagram ataupun di Facebook. Nah, dari skill-skill itu nanti kita akan menjadi spesialis ya, spesialis. Karena spesialis itu akan mempercepat penguasaan skill. Jadi kita tidak generalis. Generalis itu memang perlu waktu, tapi kita spesialis nanti dari pembelajaran yang disusun oleh tim AIDAS Bottom-up Management ini, kita akan lihat teman-teman itu minatnya ada di mana. Nah, oleh karena itu, kami akan coba membuat silabus, tapi silabusnya ini tentu saja ada catatan-catatan yang memang nanti teman-teman harus lakukan jika ingin serius belajar digital marketing. Seperti apa itu? Seperti ini. Nah, ini di level pemula ini, kita ini akan belajar dalam waktu ini ya, 1 bulan di Desember ini. Saya akan coba masuk di hari Rabu besok, malam, tengah 8, pada Isya, 40 menit saja. Di sini saya akan coba memberikan pemahaman dasar-dasar digital marketing. Di sini kita akan belajar tentang ekosistem pemasaran digital. Di situ ada namanya ekosistem website, ekosistem mesin pencari, ekosistem media sosial, ekosistem aplikasi pemesanan, email promosi, dan koran online. Dari situ nanti kita akan belajar tentang parameter dan objektif pemasaran digital. Ini tujuannya adalah supaya teman-teman memiliki mindset yang sama dulu tentang pemasaran digital ini. Jadi seperti apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di durasi di 40 menit ini, di hari Rabu. Tentu saja, supaya ini menguatkan dan teman-teman bisa serius untuk belajar, maka mohon diberikan kesediaan waktunya itu di hari Rabu besok. Dan ini sistem gugur. Jadi jika tidak mengikuti di hari Rabu tersebut, misalnya tidak ikut, terus pengen ikut di pekan besoknya, itu untuk saat ini belum bisa gitu. Karena di awal ini kita harus sama dulu mindset-nya tentang dasar-dasar pemasaran digital tersebut. Lalu di minggu depannya, sebelum kita masuk ke yang lainnya, kita akan menguatkan dulu tentang tes iklan atau copywriting. Nah, ini sama juga waktunya 40 menit. Di sini kita akan mempelajari tentang mengenali copywriting, tipe-tipenya, cara mengembangkan copywriting, dan aplikasi copywriting dalam digital marketing. Nah, di sini juga akan berlaku sistem gugur nih. Selain kehadiran adalah tugas-tugas yang akan diberikan. Tugasnya tidak akan culut-culut banget, tapi tugas-tugas ini adalah fungsinya adalah untuk kami bisa melihat atau melatih atau melihat pemahaman teman-teman manajer ini sudah sampai mana terhadap materi tersebut. Nah, jika teman-teman tidak menyerahkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kami anggap teman-teman tidak akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya. Yang ketiga, ini cukup akan sedikit menguatkan ini ya, tingkat kesabaran kita, karena saya akan langsung masuk ke teknis, yaitu tentang beriklan di Facebook. Di sini, di awal saya akan mengajarkan tentang konsep dasar Facebook Ads di digital marketing yang perlu kita pahami. Saya butuh waktu 60 menit, saya menghitungnya ini adalah 60 menit. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa hadir, dan sama seperti materi sebelumnya, di sini juga memperlakukan sistem gugur. Dan ada tugasnya juga. Selanjutnya adalah di pekan besoknya, itu adalah Facebook Ads tahap 2, yaitu konsep beriklan di Facebook dan fondasinya dalam beriklan.
waktunya sama 60 menit. Di sini kita akan benar-benar teknis ya belajarnya. Terus di minggu berikutnya itu adalah Facebook Ads tahap ketiga, yaitu cara membuat iklan di Facebook, terus menentukan objektif yang tepat, sama menemukan audiens atau pemirsa yang Anda di Facebook yang sesuai dengan produk yang ingin Anda jual. Gitu. Jadi di sini juga diberlakukan sistem gugur. Komposisi pembelajaran silabus ini adalah 30-70, artinya 30 teori, 70-nya adalah praktek. Prakteknya itu adalah dengan memberikan teman-teman tugas-tugas. Tidak apa-apa salah, yang penting Anda mengerjakan dan mengirimkan sesuai dengan tepat waktu ya. Jangan takut salah, maksudnya bukan tidak apa-apa salah, Anda kerjakan sebisa mungkin, saya mengerti Anda mungkin, jika tidak tahu Anda bisa bertanya. Seperti itu. Walaupun nanti di sistem gugur ini tinggal satu orang, saya akan tetap mengajari satu orang itu. Gitu. Jadi saya akan melihat siapa yang benar-benar akan serius untuk menguasai materi digital marketing dari AIDOS di level pemula. Jadi di sini saya akan berikan dalam waktu 1 bulan di Rabu malam ba'da Isya. Nah, hasil yang diharapkan adalah ini adalah peserta memiliki pemahaman tentang digital marketing dan ekosistem yang ada di dalam digital marketing. Yang kedua adalah ini ya, yang pertama itu ini adalah basic teorinya ya, bobotnya itu 30%. Yang kedua adalah peserta mampu dan bisa menulis iklan di berbagai macam tipe iklan. Lalu bisa membuat iklannya. Setelah bisa menulis iklan, bisa membuat iklannya. Medianya apa? Facebook. Nah, ini praktek kita 70%. Ya, 70% prakteknya. Jadi teman-teman jangan menganggap ini menganggap bahwa jangan bikin dulu blok di dalam diri teman-teman bahwa saya usianya udah segini, nggak bisa. Saya punya kelas berbayar ya di luar itu, ada nenek-nenek usianya itu mendekati 70 tahun. Begitu dia belajar, dia bisa berjualan. Dia jualannya kangen water. Jadi dia bisa berjualan mesin kangen water itu. Komisinya gede di mesin kangen water. Jadi setelah belajar digital marketing, itu bisa gitu. Ya, nenek-nenek saja bisa, apalagi teman-teman. Berbicara tentang nenek-nenek, ini saya mengalaminya sendiri ya. Waktu dulu saya belum bisa naik mobil, saya lihat kok nenek-nenek bisa naik mobil gitu, nyetirnya kenceng. Masa saya yang muda nggak bisa, karena saya belajar naik mobil. Itu juga analoginya untuk belajar digital marketing, seperti itu. Lalu yang perlu Anda persiapkan adalah laptop dan smartphone, sama jaringan internet stabil. Kenapa perlu laptop atau komputer? Karena kita mau praktek. Nggak bisa menggunakan Facebook Ads melalui handphone. Bisa, tapi agak ribet untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali mengoperasikan cara beriklan di Facebook gitu. Jadi saya rasa para manajer di sini, sobat manajer klub itu pasti rata-rata punya laptop dan mohon ada jaringan internetnya yang stabil pada saat kita belajar. Nah, setelah ini selesai, kita akan masuk di level menengah tingkat 1. Itu dimulai di Januari 2022. Berapapun orang yang nanti tersaring saat belajar itu, di Desember besok, itu akan masuk di level menengah tingkat 1. Nah, ini dimulai di Januari 2022. Tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding level pemula, khusus peserta yang telah belajar di level pemula ya. Nah, itu selama 1 bulan, materinya antara lain adalah kekuatan gambar, memadukan gambar dengan tes berdasarkan skill copywriting, terus pengenalan aplikasi desain di dasar di laptop dan HP, terus dasar-dasar Instagram Ads. Setelah Facebook Ads kita Instagram Ads. Kenapa di sini saya ini agak sulit? Karena nanti di sini kita akan media online itu kan adalah media yang dilihat sama calon pembeli atau calon bayar Anda. Maka di sini kita harus bisa menguasai skill dasar tentang cara membuat desain yang bagus, juga skill dan memadukannya dalam konsep beriklan. Nah, iklan ini nanti kita akan praktekkan di Instagram Ads. Nanti selanjutnya kita akan juga coba praktekkan di TikTok ya. Tapi di level menengah tingkat 1 ini akan dimulai di Januari 2022. Ini sekilas tentang silabus ya. Silabus di digital marketing. Nah, ini saya menjelaskan tentang nanti yang akan kita pelajari di bulan Desember besok.
Nanti link Zoom-nya akan kita share di grup manajer klub seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan sedikit saja memberikan informasi tentang yang sering diulang-ulang oleh Pak Ian dan atau Pak Ari bahwa AIDAS punya e-commerce sendiri namanya AIDAS Mall. Nah, ini saya sedang mengdevelop ya di versi 1.0. Nah, ini yang sedang dikerjakan adalah penyempurnaan sisi back-end, terus memastikan Node.js di sisi server AIDAS Mall itu berfungsi. Jadi ketika nanti ada yang mendaftar, kode OTP-nya itu bisa masuk. Baru tadi pagi tuh saya meeting sama tim AIDAS buat manajemen, menginformasikan bahwa ini ternyata sudah bisa. Gitu. Jadi sama paralel. Jadi penyelesaiannya kan 70%, kekurangannya 30%. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di tanggal 12 Desember besok, ini bisa kita golebkan. Jadi ini adalah saluran nanti setelah teman-teman menguasai digital marketing, terus punya produk, pengen berjualan, nah itu nanti kita menyediakan e-commerce sendiri yang namanya AIDAS Mall. Nah, ini contoh dashboard-nya yang saya buat ya. Saya coba coding sendiri untuk sedemikian rupa. Nah, ini contoh transaksi penjualannya. Misalnya di sini juga kita sudah siapkan daftar produk dengan berbagai macam ya. Kalau di sini kita lihat ada harga reseller, ada ini ya tingkatan-tingkatan harganya. Ketika nanti teman-teman bergabung menjadi reseller, maka nanti yang muncul di dashboard atau di halaman produk Anda adalah tentang harga reseller. Baru nanti kalau hanya sebagai pembeli, harganya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Di sini juga kita bisa men-set sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat sistemnya supaya nanti teman-teman bisa bayarnya pakai OPPO, pakai GoPay ya. Saya menggunakan aplikasi pihak ketiga dari Tripay dan Tran. API-nya nanti tinggal kita tarik. Nah, itu sekilas tentang digital marketing, tentang apa yang akan kita pelajari dan sekilas infonya tentang AIDAS Mall. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Penci. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Lintang. Menarik sekali nih ya. Termasuk materi Pak Arman, mungkin sahabat-sahabat manajer sudah ada beberapa yang ingin bertanya ke Pak Arman maupun ke Kang Lintang. Boleh nanti kalau pertanyaan bisa open cam. Silakan Pak. Pak Berry, pertanyaannya ditujukan ke siapa ya Pak ya? Disebutkan ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh pertanyaannya ke dua-duanya nanti, Bu. Kalau boleh. Yang pertama ke Pak Arman. Menarik Pak Arman karena pada saat ini posisi saya kebetulan ada di posisi direksi, jadi melihat kaum milenial ini memang sudah apa ya kalau dikatakan aktif sekali gitu, aktifnya muncul ya, udah mulai muncul. Dan mau tidak mau memang di kita juga di perusahaan angkatan milenial ini mau nggak mau kita harus rekrut mereka dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Namun menarik memang ketika kaum milenial ini mulai bermunculan, kaum kolonial ini memang banyak yang mulai tersinggir. Baik itu mereka yang ada yang mengundurkan diri karena sudah merasa tidak bisa bersaing lagi dengan orang-orang milenial tadi, atau memang mereka sendiri ada yang mengupgrade ilmunya sendiri untuk bisa bertahan di perusahaan. Tapi tidak terlalu banyak yang mengupgrade. Kebanyakan mereka yang ya menunggu sampai masa pensiun tiba. Nah, saya ingin sedikit membagi aja bahwa yang dilakukan kami para direksi salah satunya itu adalah memang harus mau nggak mau jangan ketinggalan di ilmu, jangan ketinggalan minimal kita mengetahui pola perkembangan mereka gitu. Misalkan sekarang mereka udah betul tadi bahwa gadget kemudian internet udah menjadi kebutuhan pokok, itu malah kita fasilitasi gitu. Kami fasilitasi dengan wifi yang gratis dan lain sebagainya sehingga mereka pun bisa upgrade dan itu bisa kita arahkan untuk kepentingan perusahaan. Nah, pintar-pintarnya di para generasi kolonialnya harusnya membimbing mereka dengan konsep-konsep yang mereka sendiri bisa mendorong kita yang senior-senior untuk mencapai pada puncak yang kita inginkan. Nah, di satu sisi peran mereka terhadap
perkembangan dunia kerjanya itu sendiri. Betul, itu mereka apa namanya ya, membawa, kalau bahasa Sunda tuh mau karep gitu, apa ya, ini sendiri gitu, seperti punya ini Mau sendiri. kemauan sendiri, betul. Jadi agak-agak sulit ya. Tapi ternyata ketika kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita menguasai teknologi yang mereka kuasai, meskipun tidak secanggih mereka, tapi minimal kita tahu pola-pola kerja dan perkembangan ataupun perkembangan dunia di internet dan lain sebagainya, itu juga mereka benar-benar respect juga ke kita. Artinya kita tidak perlu takut kehilangan kerjaan ataukah tersaingi oleh mereka selama kita sendiri bisa mengupgrade. Nah, mereka yang tidak bisa mengupgrade itu yang bisa terkalahkan lah seperti itu oleh generasi milenial ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, sorry kepanjangan pembukaannya. Yang jadi pertanyaannya bahwa apakah pada masa-masa atau usia-usia ya katakanlah 45 ke atas, 50 ke atas seperti saya ini, kemungkinan bersaing dengan mereka yang di milenial ini seperti apa? Apa yang harus kami lakukan? Sejauh yang saya lakukan sekarang ini memang masih cukup mumpuni, tapi dari sisi pengalaman saja, saya tidak didasari pada sisi teori dan lain sebagainya yang seperti yang disampaikan Pak Arman. Menarik sekali. Nah, itu mungkin tolong barangkali ada jawaban. Dan untuk yang ke Pak Lintang menarik sekali. Insya Allah saya akan ikut di pelajarannya Pak Lintang karena saya sendiri sudah berkali-kali ikut training yang berbayar terkait dengan Facebook Ads, Google Ads dan sebagainya, tapi hampir semuanya tidak ada yang nempel. Hampir semua tidak ada yang nempel. Jadi nanti kiat-kiatnya seperti apa menarik sekali Pak Lintang. Insya Allah saya akan selalu hadir di pelajaran Pak Lintang. Sementara itu Ibu, makasih kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berry. Trainingnya Pak Lintang ikut beli lab. Ya, Pak Arman, bisa diberikan sharing atau pengalamannya Pak seperti apa? Biasanya teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya, sama seperti Pak Berry pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Yeti. Atur nuhun Pak Berry, ini Masya Allah. Memang benar, kalau generasi kolonial yang harus dilakukan memang harus belajar lagi supaya bisa mengejar apa yang mereka lakukan dengan segala skill, dengan segala talentnya hari ini. Nah, barangkali kalau misalkan fenomena-fenomena ada yang mundur atau yang mengambil pensiun dini, memang itu di mana-mana yang saya dapatkan seperti itu, nggak ada lagi. Ya mereka umumnya adalah, udah nggak sanggup deh sama milenial gitu kan. Nah, tinggal yang masih kuat ini memang jadi teori jadi seleksi alam gitu Pak Berry. Siapapun yang bisa bertahan dengan apa yang terjadi hari ini, mereka yang bisa bertahan ke depannya. Barangkali kalau misalkan tadi pertanyaan Bapak buat di usia di atas 45 gitu kan, rasanya kalau saya menyarankan memang kita nggak usah bersaing Pak. Karena kita istilahnya artinya gini ya Pak, ya punten gitu kan, kita usia 45-50 itu punya kesempatan berkarir lagi paling lama itu paling 2 atau 3 tahun lagi gitu kan. Minimal kita menjadi mentor yang baik buat mereka. Nah, ini saya apresiasi nih sama Pak Ian, Pak Ari gitu kan. Ini ya subhanallah dengan forum ini salah satu untuk mengupgrade kita semuanya. Ya artinya memang mereka perlu yang namanya mentor-mentor yang baik Pak Berry. Jadi kalau misalkan tadi nyambung dengan Kang Lintang, ya barangkali kalau misalkan kita mau di luar lingkaran pun, kita ya muncul jadi pengusaha gitu kan, kemudian merekrut mereka para milenial supaya bisa memboosting profit, memboosting performance manajemen kita sebenarnya begitu. Nah jadi kalau balik lagi, ya buat kita yang udah di atas 45 gitu kan, ya sudah kita jadi guru yang baik. Kalau kata almarhum Pak Harto bilangnya adalah langser ke Prabon Madeg Pandito gitu ya. Seperti itu. Barangkali itu Pak. Saya memang agak khawatir kalau misalkan generasi kolonial masih pengen bersaing gitu kan.
Ya mungkin kalau misalkan skenario perusahaan kayaknya nggak harus sampai itu. Barangkali kita memberikan banyak kesempatan mereka untuk peran yang lebih besar, dan mereka pun pasti akan menerima challenge itu sebenarnya. Mungkin Pak Berry yang dan teman-teman yang lain punya pengalaman, mereka benar-benar kayaknya wah jadi makin oke gitu kan, seperti itu. Itu gitu Pak Berry, punten kalau ada yang kurang seperti itu. Enggak, makasih Pak. Jadi memang ada minimal sih generasi kolonial ini tidak tergeser dengan sakit gitu. Artinya minimal mereka benar-benar lengser tapi benar-benar dihargai. Minimal yang milenial ini respect lah pada kita yang para kolonial seperti itu. Betul. Saya satu hal mau nambahin Pak Berry. Ini menarik. Nah, kenapa saya tadinya mau diem aja kok nggak tahan lihat Pak Berry ngomong. Jadi kalau kita punya pegawai seperti itu, ada yang udah tua, istilah tua lah gitu aja sama yang muda. Memang ini kita sebagai seorang atasan harus pandai-pandai juga melihat gitu loh, supaya yang sudah tua ini kan paling enggak dia dari segi pengetahuan dan sebagainya knowledgeable lah masalah pekerjaan. Sementara yang muda ini dia knowledgeable di dalam masalah teknologi. Bagaimana keduanya ini berpartnership gitu loh. Jadi saya juga lagi nyoba nih Pak Berry. Saya ini kan udah tua nih. Umur saya 17 jalan. Sweet 17 Pak Ari ini. Jadi saya coba rekrut. Ada yang contoh aja, ada yang ngerjain di manajer klub itu namanya Eza. Saya coba challenge dia, karena dia kan milenial, tahu Instagram, Facebook ini kan. Saya tahu, cuma saya nggak ada waktu ndalamin gitu loh. Akhirnya, ayo, ini saya modalin aja, saya bikin partnership. Jadi istilahnya lah partnership. Nanti kalau yang mau pensiun dini kepada anak-anak muda ini partnership. Cari anak-anak muda yang ahli itu, yang ini adalah segi memanjangkan hatinya gitu. Dari segi memanjangkan hatinya atau menjadi kreatif. Seperti Esa saya bilang, ayo kita bikin kaos. Kamu jual di mana? Saya serahin kamu deh. Akhirnya dia desain kaosnya yang milenial, dia bikin di Instagram. Paling berapa modal dia Pak? Nggak sampai 10 juta. Ya, oke, beli 60 sen. Modal 60 sen. Wah, dia aktif betul melakukan itu. Selain ngerjain untuk AIDAS di kantor, dia punya bisnis sendiri sama saya. Saya bilang jangan takut rugi. Pokoknya jalanin aja. Kalau gagal kenapa, kalau sukses kenapa. Artinya gini, saya pengen highlight itu, yang sudah tua-tua ini nggak usah takut tersingkirkan di perusahaan. Cari dari sekarang, berpikir apa yang mau dikerjakan. Tapi kuasai produknya gitu loh. Cari partner anak-anak muda, jangan partnernya yang sama-sama mau pensiun. Kalau sama-sama mau pensiun, nggak ada advantage-nya. Advantage kita di dalam pemikiran, advantage yang mau muda ini di dalam teknologi gitu loh. Maksud saya sinergi. Nggak ini sekedar masukan aja gitu loh, teman-teman. Saya lagi praktekkan itu, mudah-mudahan berhasil. Saya bilang kalau kamu berhasil, kau kembangkan yang lagi. Jangan kaos saja, mungkin misalnya bikin pakai. Nah, anak-anak yang berumah gitu loh. Jadi bisnis yang nggak usah terlalu gede dulu, tapi mereka mencoba gitu loh. Nggak ini sharing aja. Mohon maaf nih Pak Yan, ikut-ikutan ngomong. Makasih Pak Ari. Ya. Ini saya mau tambahan satu lagi untuk Pak Berry. Pak, karena baru 19 tahun. Jadi teman-teman sekalian, Pak Ari itu 60 tahun ke atas, Eza itu kurang dari 20 tahun. Mereka bermitra hari ini. Dan ini 19 sama 63 Pak. Dalam pengawasan kita. Kemitraan yang luar biasa nih, 63 lawan 19 tahun. Ini lagi pengawasan kita. Silakan. Iya. Ya, menyambung Pak Berry, satu hal lagi tambahkan. Jadi tidak hanya sebagai mentor yang baik, tapi juga kita benar-benar menyuntikkan tentang yang namanya culture atau values kepada mereka. Karena memang adik-adik kita ini milenial, ya kalau boleh dibilang ya paling gampang di TV itu ada iklan dibilang milenial ini keren, solid, tapi soal akhlak, soal etika minus dibilang gitu. Nah, barangkali ini yang perlu menjadi
concern buat kita semuanya. Mentor yang baik, yang benar-benar tadi lengser ke Prabowo Madek Pandito gitu ya, ditambah dengan kita meninggalkan legasinya dalam bentuk itu tadi, values yang sesuai dengan filosofi perusahaan seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak Beri, punten ya kalau saya Halo, ini Pak. kebanyakan. Makasih Sami-sami. Ya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Ari juga, Pak Ian. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Lintang ya. Pertanyaan Pak Beri tadi. Ya, Pak Beri, nanti kita coba sama-sama belajar. Pada prinsipnya ketika saya coba memberitahukan apa yang saya tahu, pada prinsipnya saya sedang belajar juga, Pak Beri. Jadi Bapak sudah pernah belajar di tempat lain, jadi nanti kalau misalnya saya ada yang terlewat atau apa, itu nanti bisa sama-sama saling mengkoreksi. Jadi saling berdiskusi gitu. Jadi konsepnya sama-sama saling menguatkan. Terus terkait tadi itu saya sedikit juga mau menambahkan Pak, itu saya punya startup di Casablanca itu namanya presiden.com, sebuah marketplace yang pasarnya itu di pembuatan website, aplikasi, app semuanya untuk pasar luar. Itu tenaganya itu saya pakai itu sama teman saya itu adalah tenaga generasi Z malahan. Bagaimana caranya? Adalah kami membuka magang para mahasiswa. Jadi saya selain sebagai pembimbing PKL-nya, saya kasih mereka itu proyek, Pak. Mereka tidak digaji, tapi proyek-proyek yang sedang kita buatkan, saya nggak mungkin kekejar waktu saya untuk membuat misalnya website yang atau aplikasi-aplikasi yang begitu banyak. Jadi kita serahkan ke teman-teman generasi Z dan milenial ini. Jadi kita kasih sharing profit ke mereka berapa, sambil mereka PKL, nah itu mereka membuat aplikasi. Dan ini sudah berjalan, Pak. Sehingga kami punya kantor di Casablanca itu, di samping Mall Casablanca itu ada 88 itu di sana kita ada di lantai 6 dekat dengan rumah123.com. Jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa generasi milenial ini walaupun dia kutu loncat, tapi kita bisa memanfaatkan dengan pola-pola seperti itu. Kita rekrut sebentar, habis itu kita lepas lagi, nggak masalah, kita cari terus seperti itu. Jadi sebuah objektif yang bisa kita dapatkan dari generasi milenial dan generasi Z. Gitu. Kalau kita merekrut programmer, apalagi yang sudah berpengalaman, kan mahal aja. Nah, mendingan saya merekrut para, sambil saya melihat skripsi mereka, saya itu yang bekerja sama dengan kantor presiden.com itu adalah Universitas Tarumanegara, Pak IT. Walaupun background saya bukan IT, tapi saya mengerti itu, jadi saya meriksain PKL mereka itu, saya tanda tangan itu. Jadi dekannya itu minta ke saya untuk tanda tangan itu udah sesuai belum untuk ininya. Jadi kayak kemarin kita mengerjakan sebuah situs untuk jadwal bola seluruh dunia. Bahkan skornya pun kita tahu. Ada Liga Afrika misalnya. Itu kita bisa tahu tuh. Sedang ini bermain apa itu ada diminta untuk membuat aplikasi seperti itu hasil pertandingan sepak bola. Bukan saya yang mengerjakan, anak-anak Universitas Tarumanegara itu yang mengerjakan, tapi itu kita periksa, saya sebagai supervisinya, dan ini bisa merupakan sebuah ide. Kalau misalnya bapak-bapak punya usaha butuh tenaga digital marketing, rekrut aja itu anak-anak seperti itu yang sedang magang. Tapi dengan catatan perusahaan Anda itu terdaftar dulu, karena mereka itu minta nanti setelah lulus itu tanda pernah PKL. Harus ada, bukan perusahaan yang abal-abal gitu. Jadi ininya jelas gitu, legalitas perusahaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Lintang. Ya, sabar aja ngajarin kami-kami yang sudah di atas 50 ya. Siap, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Dari Kang Lintang. Ya. Sharingnya ya, ini sangat menarik ya, sahabat managers, karena kita berbicara mengenai SDM, khususnya generasi milenial, generasi yang sekarang adalah generasi alpha ya, Z atau alpha, itu sekarang sudah mulai merambah ke dunia kerja. Selanjutnya adalah Coach Ray nih, yang kedua nih, ada pertanyaan nih, atau diskusi atau sharing, silakan Coach. Mau tanya Mbak? Terima kasih Bu Yeti, terima kasih Kang Lintang, terima kasih Pak Arman, luar biasa. Ini kalau ibaratnya kita mau makan malam, mau yang ringan ada, mau yang berat ada. Jadi dua-dua ada disajikan di malam ini. Jadi ada alternatif. Kita mau ikut bertempur bersama milenial, itu udah disajikan oleh Pak Arman.
Tapi kalau kita mau yang lain, alternatifnya udah disajikan oleh Kang Lintang, luar biasa. Terima kasih, cuma Pak. di sini Terima kasih, Coach. saya kembali ke judul. Judulnya kita memahami. Artinya kita nggak perlulah ikut bersaing dengan milenial. Karena memang kita pasti kalah gitu. Kita pasti kalah, terutama di bidang teknologi. Tapi dalam hal ini kita bisa memanfaatkan tenaga milenial. Tapi yang paling penting pada malam ini diskusinya adalah menyadarkan saya bahwasannya saya bukan milenial gitu. Perasaan kita nih perasaan waktu itu sejaman, segenerasi nih, Coach. Kan perasaan kan dibilang-bilang milenial, kita perasaannya itu kita gitu. Padahal setelah dapat data-datanya bukan kita ternyata gitu. Kolonial Belanda, Pak. Jadi disadarkan gitu. Nah, itu satu hal yang paling mendasar yang saya lihat. Kita sebenarnya bukan berarti dalam berkarir pun kita nggak perlu bersaing, tapi kita harus memahami. Nah, memahami ini seperti apa, kita udah dikasih data-data oleh Pak Arman cara-caranya gitu. Tadinya saya mau bertanya tentang kultur perusahaan gitu, tapi telah diterangkan juga oleh Pak Arman, jadi saya pikir kita nggak perlu bahas lagi tentang kultur. Nah, sebenarnya itu yang harus kita pegang. Jadi buat milenial itu yang paling penting itu gitu. Nah, ketika dia mulai masuk ke suatu perusahaan, kulturnya itu dia yang harus dia pegang. Sehingga nanti ketika mulai berinteraksi dengan kita itu nggak ada gesekan gitu. Jadi dia paham. Nah, begitu kultur itu ditegakkan, biasanya itu melalui program training atau asimilasi penyesuaian. Nah, di sini dia kalau dia nggak cocok, dia akan hengkang. Mereka akan hengkang. Dia nggak banyak waktu untuk memilah gitu. Saya pernah mengisi suatu training, jadi di mana kalau kami dulu zaman sama Pak Ari itu mulai dari rep, medical rep, senior rep, naik menjadi supervisor, acting supervisor, kemudian supervisor lama banget baru naik jadi area manager lama banget naik RSM, naik sales manager, lama banget. Nah, itu ke cabangnya dari area manager bisa dua, bisa lari ke product manager, kita menjadi product management, bisa ke sales manager. Dua-dua bisa jadi bos nantinya, bisa jadi direktur, seperti Pak Ari yang sebelumnya. Nah, cuma sekarang ini perusahaan nggak seperti itu. Perusahaan tuh rekrut langsung product manager muda-muda, sebelum tamat sekolah, itu kita langsung training tentang product management. Nah, ini dia bingung mulai dari mana gitu. Kita juga ngasihnya juga harus tahu. Nah, ini kuncinya kalau saya lihat Pak Arman sedikit masukan buat milenial, yang paling penting tuh kita kasih tahu dulu tujuannya apa gitu. Nah, begitu kita kasih tahu tujuannya, itu mereka akan lebih cepat menyesuaikan diri. Nah, seperti disampaikan Pak Arman juga, dia punya pilihan. Kalau dia tahu tujuannya, dia nggak cocok dengan itu, dia hengkang. Sama seperti kultur tadi gitu. Tapi kalau kita nggak kasih tahu, kita menggantung di sana, itu mereka bakal lari dan bakal larinya tuh nggak manis gitu. Nah, kita pun bakal tergesernya nggak manis gitu. Jadi saya pikir kultur perusahaan itu sangat penting. Nah, di situ udah ditetapkan tujuan dia direkrut buat apa, kemudian perusahaan seperti apa, itu yang paling penting saya rasa. Jadi mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, karena tadinya saya mau nanya, tapi karena udah diterangin oleh Pak Arman, jadinya saya menambahkan dikit lah gitu. Terima kasih, Coach. Itu aja, Pak Arman. Terima kasih, Coach. Iya, saya boleh ikutan komen nih. Ini Coach Ray luar biasa. Betul, Coach. Jadi memang buat Bapak Ibu teman-teman semuanya, betul, memang ada kecenderungan mereka itu nggak asal kerja. Yang saya dapatkan mereka bilang seperti tadi Coach Ray bilang, Pak, pokoknya kami kalau misalkan dikasih tahu tentang yang namanya tujuannya, pokoknya kami akan jalan. Nah, persoalannya itu tadi, terkadang banyak para manajer, supervisor yang tidak menjelaskan itu, Coach, betul ya? Akhirnya ya itu jadi timbul konflik.
konfliknya justru menyalahkan milenial, padahal ya semuanya kan tergantung kita ini punya apa. Kalau misalkan nggak bisa disampaikan dengan baik, tidak dikomunikasi dengan baik, ya mereka pun akan kemana-mana gitu kan. Nah ini penting, itu tadi mengacu kepada yang saya tadi share tentang reportnya Robert Walters, disebutkan 73% milenial ini pasti akan hengkang karena dia merasakan di satu lingkungan kerjaan yang dengan culture yang jelek. Culture yang jelek ini salah satunya kan pola kerja. Pola kerja salah satunya adalah bagaimana menjelaskan tentang step-step atau misalkan culture atau values-nya ini yang penting. Ini terima kasih Coach, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan ini semakin mengayakkan buat kita semuanya ya. Nah ini barangkali pesan buat para leaders dimanapun, ini yang perlu disisipkan sebenarnya. Terkadang kita banyak lupa. Memang kalau saya dapat curhatan, mereka baru nyadarin, iya Pak, kami itu sebagai leader banyak lupa. Kadang mintanya udah kerjain aja gitu. Padahal mereka tuh perlu dijelaskan detail, kemudian mereka akan bergerak leluasa gitu. Nah ini penting. Jadi mudah-mudahan besok nggak ada lagi nih kejadian-kejadian yang memang akhirnya jadi mubazir atau jadi menimbulkan gap yang baru ya seperti itu. Terima kasih Coach Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach. Ini kita lanjut diskusi kali ini. Sudah ada yang chat ke saya, Pak Adril ya. Pak Adril Safei. Silakan Pak. Mungkin singkat ya Pak ya di sini. Terima kasih Bu Yeti. Saya mungkin langsung ke Pak Arman ya. Ke Pak Arman, kondisi yang sekarang tertarik memang kita nggak bisa lari atau kita menghindar dari apa yang terjadi sekarang ini. Milenial begitu memang milenials ini begitu menjadi karyawan baru yang akan masuk ke dunia kerja, dan itu kita rasakan semua. Saya agak tergeletik dengan kondisi di kantor itu pasti ada yang posisi yang tadi Pak Arman sampaikan, usia 41 tahun ke atas. Nah, ini yang harus saya ingin sharing, ingin coba dapat masukan atau dapat gambaran dari Pak Arman. Penganangan kita agar bisa di antara bagaimana kita bisa meramu yang dari milenial yang kolonial tadi lah istilahnya. Kalau saya bilang, saya nggak dari usia yang kita bisa sandingkan antara mereka. Kalau memang suatu keputusan ya sudah pensiun, itu mungkin solusi yang memang yang paling ampuh. Tapi kita ingin juga agar kita nggak mau juga bahwa milenial tadi disampaikan mereka menjadi kutu loncat atau misalnya tidak sesuai, kemudian mereka pergi. Kita ingin juga mendidik mereka agar menjadi the future leader-nya suatu perusahaan, Pak. Nah mungkin saya lihat ada Pak Berry di sini, dan saya terus Coach Ray, kemudian Pak Ari yang saya sangat kagumi. Nah, ini saya betul. Mungkin dapat masukan gitu yang bisa kita ramu di antara kedua itu. Mungkin itu Pak Arman, syukur-syukur dari Coach Ray, kemudian Pak Berry atau Pak Ari bisa menambah wawasan kita lagi. Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Pak Adril. Ini perwakilan milenial Pak Arman. Alhamdulillah ini milenial bersuara. Ya, Pak Ari barangkali ada ingin mau mengawali. Jadi gini, khusus 41 tahun ke atas itu mungkin ya ada suatu ide nanti. Kita di AIDAS juga suatu ide, teman-teman kita lagi bicara, menyiapkan suatu modul di mana menyiapkan orang di atas 40 itu persiapan pensiun, tapi tetap dia fokus kerja. Jadi ada training khusus, di mana nanti kita harus bicara sama ownernya perusahaan atau direktur di perusahaan. Bagaimana kalau mereka itu kan mungkin sisa masih 5 tahunan lah. Tapi mereka supaya mereka punya confident level, punya merasa secure, kita bikin program pendidikan untuk pensiun. Tapi di awal-awal gitu loh. Nah, program pendidikan pensiun itu apa aja yang dia pelajari? Misalnya market research, misalnya product development, misalnya production operation operation dalam produksi, misalnya keuangan. Jadi dia pelajari semua, dan itu juga bermanfaat untuk perusahaannya juga. Gitu. Nah,
Tetapi nanti juga mereka di-challenge kurang-kurang berapa tahun, perusahaan itu memberikan suatu challenge kepada mereka supaya pensiun itu landingnya itu enak gitu. Sementara ini orang pensiun, begitu pensiun udah ada pesta-pesta aja, terima kasih souvenir, udah gitu. Jadi saya coba kita teman-teman di AIDAS ini, saya Pak Ian, teman-teman BOT memikirkan itu. Jadi ada suatu program di mana mungkin umur 45 ke atas lah. Programnya intens, nanti ada pendampingan juga. Jadi program-program itu yang nanti kita usulkan, tetapi memang modulnya kita sedang siapkan misalnya. Market research, jadi produk apa yang mau jual itu tentu produk yang dia sukai dan dia ngerti betul gitu. Jadi 1-2 produk, syukur-syukur bisa ngesup daripada di perusahaan itu. Tapi itu baru ide yang mungkin kadang-kadang saya kan loncat-loncat orangnya. Pengennya begitu, pengennya begini. Tapi saya memikirkan untuk kebaikan bagaimana gitu. Mungkin Pak Berry kalau punya seperti itu mempersiapkan orang-orang yang mau pensiun itu kita didik dulu gitu Pak Berry. Jadi termasuk dikasih digital marketing dari Pak Lintang sehingga pada waktu pensiun itu mereka confident gitu loh. Tidak langsung stroke, tidak langsung hipertensi kan banyak yang pensiun. Iya banyak Pak, betul. Itu bisa dilakukan. Direktur yang di perusahaan itu pahalanya besar betul gitu. Kan gitu. Nah ini gagasan ini yang coba kita sedang godok nih Pak. Makanya nanti kita memang perlu libatkan Pak Berry apa itu karena dia lebih ke production misalnya bikin modul mengenai sistem produksi yang baik gitu loh sampai quality control biar dimasukkan. Terus market research bagaimana? Nanti kita coba ini nih ide ya. Nah, mudah-mudahan bahwa ini bisa terlaksana kalau Allah izinkan. Itu aja Pak Adril. Amin, makasih Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari. Nah, tambahan dari saya, Pak Adril, ini menarik. Kalau saya tangkap sebenarnya kan meramu ya, memixing antara millennials dengan kolonial nih. Iya. Nah, memang kembali lagi kepada konteks culture, Pak. Di mana salah satunya kalau tadi Pak Berry sebenarnya sudah mendahului banyak kita nih kolonial benar-benar mengupgrade dunia ini kita sudah sebagai imigran. Kalau mereka tuh sebagai native-nya. Istilahnya digital native mereka ini, kita ini sebagai digital imigran sebenarnya. Jadi kita ibaratnya numpang di mereka. Nah, tadi barangkali kalau misalkan saya sarankan bagaimana memixing memang kembali kepada culture yang dibangun. Values-nya apa yang menjadi apa namanya? Rule of the games-nya itu yang harus dibangun adalah values sebagai kebersamaan, nilai-nilai kebersamaan. Karena kalau itu tidak dibangun, maka yang terjadi gap-nya akan terlalu lebar, Pak. Nah, ini barangkali yang pernah saya dapati di beberapa tempat, mereka bilang, gimana caranya, Pak? Ya, saya bilang, yang pertama, kolonial ini itu tadi kembali, benar-benar menjadi mentor, tapi juga menjaga supaya nggak baperan. Nah, ini penting. Terkadang kan para kolonial ini baperan banget ini karena masa lalu gitu ya. Mungkin coachnya paling tahu nih. Jadi ya kita jadi semacam apa namanya nggak mau gitu, nggak mau dilewatin karena ini perilaku kolonial kan salah satunya mentalitasnya adalah post power syndrome. Ketika sudah mau berhenti, dia pengen istilahnya ngatur-ngatur gitu kan. Ya kan nggak perlu begitu juga. Nah, barangkali sebagai posisi yang netral adalah komponen atau konteks culture, values ini yang bisa kita sisipkan. Jadi sebenarnya sebelum nanti pensiun, kalau tadi Pak Ari menyampaikan program pensiun dini gitu atau seperti apa, yang perlu dilakukan adalah memang menyisipkan di duanya itu tadi. Milenial disisipkan diinternalisasi values corporate values, kemudian di kolonial juga perlu ini. Jadi kita mainnya enak gitu, cantik. Kita punya panduannya seperti apa. Ya kalau misalkan ada persoalan, kita kembali lagi values mau diapain. Seperti itu Pak Adril. Nah, jadi saya juga komen, izin Pak Ari. Jadi terkadang kami juga sebenarnya pernah menyampaikan di MPP sebenarnya masa persiapan pensiun itu sebuah training. Memang betul terkadang ada hal yang perlu disisipkan adalah soal mentalitas supaya mereka ini nggak shock ketika mereka pensiun seperti itu. Ya barangkali ini nanti bisa kita combine lagi. Barangkali itu Pak Adril. Jadi yang utama adalah
kita perlu pegang teguh, kita perlu komit dengan yang namanya corporate values. Istilahnya aturan mainnya yang perlu dibangun adalah seperti itu. Terima kasih Pak Adril. Iya Pak. Tadi Pak Bobi ya Bu. Tadi saya mau nambahin juga. Oke, baik. 2 lagi ya pertanyaan. Bu Mira sebelum ini kayaknya nanti udah raise hand. ya, sebelum narasumber Pak Arman memberikan pertanyaan, saya beri kesempatan dua orang untuk sharing atau diskusi. Silakan. Tadi Pak Susila ya Pak ya, Susila, kemudian Mbak Mira ya. Ya, 2 ya. Nanti teman-teman kalau ada yang belum terjawab silakan bisa chat box. Nanti insya Allah Pak Arman akan menjawab. Silakan Pak Susila. Baik, terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mungkin perwakilan dari milenial ya. Sepertinya tadi banyak dibicarakan. Mungkin dari sisi milenial yang saya rasakan ya, ketika menyimak tadi dari materi Pak Arman dan Kang Lintang, beberapa poin memang sangat masuk ya Pak Arman ya, termasuk tadi poin kalau kita kaum milenial itu dalam hal hierarki perusahaan agak kurang ya, jadi lebih banyak pengennya itu ada kayak gimana ya, saya coba meramu apa yang saya serap dari beberapa tadi diskusi, termasuk dari statement dari Pak Ari ya. Konteksnya sih yang saya dapat kolaborasi antara kolonial dan milenial itu mungkin secara sederhananya kolonial bisa menjadi konseptor dan fasilitator, dan kami milenial itu sebagai eksekutor di lapangan. Kenapa begitu? Karena kami dari kaum milenial itu lebih berpikir apa sih perubahan untuk masa depan yang harus kita ciptakan, inovasi, kreativitas dan lain-lain. Nah, ketika kolonial dan konsep itu juga ada transparansi yang seperti Pak Arman tadi bicarakan, sehingga nanti konsepnya yang akan diterapkan di lapangan itu sesuai atau tidak. Dari situlah bisa terjadi orkestra antara kolonial dan milenial. Nah, saya lihat kalau zaman sekarang ini untuk teknologi IT itu sebenarnya udah lewat. Karena memang saat ini mungkin masuknya ke era disruption ya, yang perubahannya itu cepat. Baru saja kemarin-kemarin di bulan Ramadan sebelum pandemi sangat terkenal es kepal Milo ya. Sekarang udah nggak ada lagi es kepal Milo. Perubahannya itu sangat cepat. Dan termasuk tadi yang Kang Lintang sebutkan semacam Facebook Ad, Instagram Ad, bahkan sekarang itu negara baru yang dulunya itu negara lama ya Kang Lintang, Google Ads itu sekarang lebih powerful dibanding Facebook Ad. Walaupun ada perubahan lagi dari Facebook itu, dia bikin metaverse gitu kan. Nah, metaverse ini kedepannya lebih berjaya lagi gitu kan. Bahkan kayak Cryptonize yang kayak gitu bukan tambang uang nanti untuk kedepannya. Saya sih menganalisa ya dari beberapa sumber hasil diskusi. Karena walaupun saya milenial, saya banyak gaulnya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya lihat mungkin di 2030 ini, tambang emas yang sebenarnya adalah di perikanan dan pertanian. Karena nanti generasi milenial ketika kebanyakan arahnya ke kerjaan itu harus ngantor, kerjaan itu harus jago digital, sehingga SDM di pertanian, perikanan itu akan berkurang. Nah, saya sih udah melaksanakan konsep saya sendiri ya. Di 5 tahun ke belakang, saya udah banyak lah untuk berinvestasi di pertanian termasuk sawah gitu kan.
Sehingga nanti di 2030 saat usia saya 45 tahun, pensiun saya itu bisa di tengah sawah sambil makan liwet ya. Nah, undang saya dong, Pak. itu sedikit gambaran dari sisi milenial. Mungkin nanti kalau kopdar bisa lebih tereksplor ya, supaya bisa saling memahami antara kolonial dan milenial. Dan termasuk saya sangat jujur, saya masuk ke komunitas ini, manajer klub, saya melihat konsep Pak Ian dan Pak Ari itu atau AIDAS itu mengakomodir apa yang saya ingin terapkan sebagai generasi milenial. Jadi wawasan, sharing keilmuan yang seperti ini kan tidak bisa kita dapatkan di media pendidikan formal ya, begitu. Nah, yang termasuk tadi Kang Lintang, kalau misalkan belajar yang digital marketing tadi pakai selain laptop, misalkan tablet itu bisa nggak Kang Lintang? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, terus yang buat Pak Arman, saya sih ingin bertanya, sekiranya misalkan yang tadi dipaparkan terkait milenial itu diterapkan di perusahaan tanpa hierarki, tanpa apa namanya, atau mengakomodir lah semua harapan dari kaum milenial, dampaknya seperti apa ya Pak ke depannya tanpa melibatkan kolonial yang sudah dipersiapkan pensiunnya oleh Pak Ari. Begitu. Sekian, terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu punya bayi baru. Boys. Selamat ya, Pak Susila. Selamat. Dan sehat. Selamat. Soleh. Iya. Ini generasi milenial berarti yang sudah empat anak. Berarti memang milenial. Iya. Saya atau Kang Lintang dulu mau jawab nih. Kayaknya tadi pertanyaan nomor 2 belakangan. Pak, tadi ulang lagi Pak pertanyaannya Pak. Bisa pakai nggak? Yang itu kalau selain laptop bisa nggak pakai tablet atau sejenisnya? Yang keduanya dari Facebook Ads itu bisa sekalian belajar Google Ads nggak? Gitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk perangkat untuk belajarnya itu, kalau memang sudah pernah belajar sebelumnya itu memang tidak masalah. Bahkan dari handphone pun kita bisa setting ya untuk iklan tersebut. Nah, terkait tentang belajar tentang Google Ads itu, kami dari AIDAS buat manajemen itu kan punya silabusnya, Pak. Jadi di bulan Desember ini kita akan belajar dulu sesuai dengan silabus yang kita buatkan, bahwa nanti di bulan berikutnya setelah ini kita materi semua media untuk kita beriklan itu akan kita belajar juga, termasuk nanti TikTok Ads juga kita akan belajar juga di sana gitu, cara beriklan di TikTok. Nah, saat ini memang di Desember itu materinya adalah untuk media iklannya itu adalah menggunakan Facebook, karena bagaimanapun juga walaupun mulai banyak pesaing Facebook, tetap Facebook ini masih belum tergoyahkan secara urutan indeks yang terbesar dari pencapaian iklan yang dijalankan oleh berbagai macam orang di seluruh dunia gitu. Jadi tetap masih Facebook yang nomor 1, setelah itu baru YouTube Ads ya, seperti itu. Jadi nanti ada pembelajarannya di tahapan selanjutnya. Jadi kita mengikuti silabus yang sudah disusun seperti itu, Pak. Ya, baik, Kang Lintang. Terima kasih. Silakan Pak Arman, singkat. Ya, terima kasih Bu Yati. Terima kasih Pak Susila. Ini menarik. Saya jadi ingat kata-katanya Pak Ian. Jadi generasi milenial ini punya bahasa namanya gibah gitu ya. Jadi milenial tadi sudah digibahin gitu. Nah, ini menarik pertanyaannya. Dampaknya apa kalau misalkan tadi yang sudah digambarkan itu buat perusahaan ke depan? Bapak Ibu teman-teman semuanya, milenial ini dan tren ke depannya adalah siklus atau proses yang sangat cepat dengan digitalisasi. Ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, dicemaskan oleh kolonial. Dan milenial hari ini memang ingin membunuh itu semua. Seperti Mas Hadi bilang, Yuswo Hadi mengatakan milenial skill everything, itu seperti itu. Jadi hal-hal yang dibuat oleh kita nih
generasi kolonial atau generasi Orde Baru, Orde Reformasi istilahnya, itu udah nggak kepake lagi karena dianggap itu menghambat untuk apa namanya achieve dari yang namanya pekerjaan. Ya kan tadi saya sampaikan, milenial nggak suka lagi dengan yang 9 to 5 secara keseluruhan. Jam 9 sampai jam 5 itu udah nggak suka lagi. Karena dengan digitalisasi, dengan teknologi itu, mereka cukup bekerja itu ya paling lama itu 1,5 jam. Itu ada penelitian bilang begitu. Jadi semua proses pekerjaan itu selesai 1,5 jam. Mereka punya kesempatan diwadahi untuk yang namanya main gadget, mau TikTokan, mau macam-macam. Jadi makanya millennials ini terkadang disebut dengan apa, lebih suka dengan gig economy-nya itu tadi saya sudah bahas. Gig economy ini kan sebenarnya salah satunya itu tadi, nggak ada lagi yang namanya karyawan itu permanen sampai pensiun, itu nggak ada. Jadi mereka itu biasanya perusahaan itu lebih suka dengan yang namanya freelance gitu kan, karena itu tadi. Nah, kalau nggak ada lagi seperti tadi hierarki atau disebut dengan teal organization, kemudian holacracy seperti itu tadi yang saya sebutkan, dampaknya apa? Dampaknya adalah perusahaan itu diprediksi akan eksis, akan memenangkan persaingan bisnis sebenarnya begitu, karena siapapun yang cepat hari ini menyelesaikan, mereka akan ini. Makanya jangan salah itu, Pak, buat teman-teman gitu ya. Ini ada joke sebenarnya, mungkin Pak Ian, Pak Ari juga bisa nanti ngasih masukan. Ini bukan digitalisasi sebenarnya antara perusahaan Jepang sama perusahaan Korea. Jepang itu lama banget. Nah, Korea dengar, oh dia harus lewatin tahapan-tahapan ini. Korea akhirnya udah duluan, makanya lebih banyak perusahaan Korea itu barang-barangnya udah masuk Indonesia ketimbang Jepang, istilahnya gitu. Nah, ini ada joke seperti itu. Artinya millennials ini hari ini sudah tidak lagi mementingkan yang memang dulu dianggap penting dan utama oleh generasi kolonial. Nah, milenial punya style baru karena apalagi mereka berkeyakinan ini eranya kami. Ini bukan eranya kolonial lagi. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan style kami, ini yang akan kami lakukan. Dan itu sudah banyak. Ya mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah ngelihatlah banyak sekali yang perusahaan swasta atau BUMN yang memang sudah mengalihkan itu semuanya dan kemudian berlari cepat. Ya kan? Valuasi dari apa namanya, contohnya valuasi Gojek aja itu luar biasa daripada Garuda Indonesia. Nah, ini kerennya luar biasa gitu. Jadi teman-teman yang milenial harus siap, kemudian para kolonial juga nih generasi di atas 45 tahun memang akhirnya harus siap-siap untuk meninggalkan legacy, istilahnya warisan. Warisannya apa? Ya warisannya itu sistem kerja yang memang diyakini sesuai dengan para milenial. Menyambung tadi Pak Berry, itu tadi ya kita yang sudah tua ini harus benar-benar upgrade, tidak perlu bersaing, tapi benar-benar menjadi mentor yang baik dan meninggalkan good legacy buat milenial. Karena tadi benar Pak Susilo bilang milenial itu eksekutor, kolonial itu konseptor. Nah, lama-kelamaan itu akan tergerus semuanya. Nah, gimana nanti kalau kolonial nggak ada? Nah, itu insya Allah sudah menjadi hal yang luar biasa nantinya. Ya, barangkali itu Pak Susilo. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Arman. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Masih satu lagi Pak Arman, sebelum Pak Arman memberikan pertanyaan, Ibu Mira ya. Ibu Mira silakan singkat pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yeti atas waktunya. Saya juga akan singkat aja karena waktu juga tinggal sedikit ya. Sebelumnya terima kasih Kang Lintang yang sudah memfasilitasi kita nih yang di Manager Club masih membutuhkan pengetahuan tentang digital marketing. Nah, kembali ke konsep digital marketingnya sendiri ini gitu ya, karena sebuah iklan akan menjadi efektif kalau dia benar-benar mengenai sasarannya gitu ya, baik dari komunikasinya, baik dari komunikasi tulisannya, kata-katanya, ataupun visualnya, gambarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bangku kuliah aja gitu ya, anak-anak kan bisa mungkin dikasih belajar untuk ada psikologinya, ada ilmu komunikasinya, ada desain visualnya, dan itu dalam gitu kan kalau di bangku kuliah. Nah, ini masukkan aja Kang Lintang, karena kita juga crash course gitu ya, waktunya 1 bulan, dan diharapkan ini juga efektif dan bisa selain dapat hands on-nya juga mungkin tolong dibekali juga dengan konsep-konsep dasar bagaimana memahami
profil pelanggan gitu, dan bagaimana cara menggunakan kata-kata yang tepat di dalam komunikasi, karena mungkin ada di dari kita nih banyak juga yang belum kuat gitu kemampuan menulisnya, atau juga belum kuat kemampuan desain visualnya. Nah, itu gimana di dalam waktu 1 bulan ini bisa diberikan tips-tips yang bisa nantinya selesai dari course pemula yang 1 bulan ini bisa mulai langsung praktek dan mulai melakukan ads di Facebook dan Instagram. Itu aja, Pak. Terima kasih. Bu Yeti, Silakan, Kang Lintang. Bu Yeti, kasih kesempatan Pak Bobi itu nanti mau ngomong itu. Oh ya, baik. Setelah dijawab Kang Lintang ya, Pak. Iya. Masih ada nggak Bobi? Pak Bobi? Masih. Ya, terima kasih Bu Mira untuk masukannya. Memang nanti untuk jadwal yang 1 bulan ini, memang saya akan mencoba membuat sebuah formula itu sebagai formula dasar yang teman-teman itu nanti pada tahapan selanjutnya itu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan stylenya, tapi tidak keluar dari konsep dasar itu. Pengembangannya itu adalah bagaimana nanti bisa menyesuaikan dengan tipe gayanya sendiri. Karena kalau kita baca iklan itu misalkan, kalau iklan itu kopas itu kita secara alam bawah sadar mengetahui itu bahwa ini bukan buatannya dia. Jadi ada ruh yang hilang di dalam penulisan iklan itu gitu. Jadi kekuatan katanya itu di dalam iklan itu tidak ada gitu. Jadi saya sering mengamati ya template-template iklan itu yang main copy paste saja gitu. Jadi misalnya pelanggannya A, dia dapat template seperti ini. Itu bacanya itu saya datar-datar saja gitu, tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, itu bagaimana nanti teman-teman pada saat belajar misalnya tentang profil pelanggan, terus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan melalui visual, melalui gambar, melalui tes, itu nanti bisa dikembangkan melalui gayanya masing-masing, tapi tidak keluar dari teorinya dasarnya. Jadi kita dalam belajar itu memang harus tetap mengandalkan teori. Kenapa? Supaya tidak trial dan error kan? Karena kalau kita belajarnya tanpa teori kan jatuhnya kan error terus. Nah, tapi teorinya itu dengan prakteknya itu yang kita coba komposisikan secara profesional. Pada saat yang waktunya cuma 1 bulan ini, bahkan bukan bisa dibilang 1 bulan, hanya 4 kali pertemuan dalam 1 minggu itu, di mana 1 minggu itu nanti ada tugas-tugasnya, itu kita bisa mengoptimalkan komposisi 30% teorinya, 70%-nya praktek, seperti itu. Jadi nanti harapan gaya-gayanya seperti misalnya Tuakere yang gayanya meledak-ledak, nanti pada saat kita baca iklan yang dibuat sama Tuakere itu, kita bisa tahu, oh ini yang menulis Tuakere gitu. Tapi kalau nanti itu diaplikasikan sama orang lain, ya belum tentu sama gitu. Nah, ini bagaimana cobanya itu nanti kita coba sama-sama pelajari di waktunya belajar. Jadi nanti dari AIDAS itu ada namanya Rabu malam itu Rabunya belajar, saatnya belajar. Gitu. Seperti itu, Bu Mira. Ya, terima kasih Kang. Ya, terima kasih Kang Lintang. Ini Ibu Rici raise hand nih. Ya. Singkat Bu, saya ini yang terakhir Bu. Coach Ray, mohon maaf ya nanti kita japri ke Pak Arman. Oke, silakan. Bu terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bertemu kembali. Mungkin Coach Arman ini sebenarnya teman SMA saya, nggak tahu, tapi beliaunya masih ingat apa enggak nih? Ya Allah. Ya, wajahnya banyak berubah nih. Terima kasih, Bu. Harus berubah. Iya, saya mau tanya begini, khusus untuk Coach Arman ya. Ini kebetulan saya juga sudah menggeluti dunia pendidikan ini sudah cukup lama gitu ya, hampir kurang lebih 17 tahun. Nah, guru itu yang saya tahu itu kan digugulan, ditiru. Lah kalau misalkan gurunya modelnya milenial gitu ya, dari model pakaiannya yang tidak formal gitu kan ya, lah itu apakah gaya-gaya tersebut itu bisa diaplikasikan gitu untuk pendidikan saat ini gitu ya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya nggak tahu ini, yang kedua saya harus tanyakan kepada siapa ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya sendiri,
itu kebetulan board of foundation-nya itu boleh dibilang di atasnya kolonial apa ya, saya nggak tahu juga ya. Pokoknya kolot banget gitu kali ya. Yang artinya mereka itu sangat tidak menerima kondisi-kondisi tersebut, bahwa do not judge a book from its cover. Jadi kualitas seorang guru itu harusnya tidak dinilai dari penampilannya gitu ya, tetapi bagaimana cara dia mendidik, terus kemudian bagaimana dia berimprovisasi ketika melakukan pendidikan dan sebagainya. Itu yang saya ingin tanyakan. Ya, saya nggak tahu, mungkin tanya ke Pak Ari kayaknya ya, karena kayaknya selevel gitu ya. Itu bagaimana bagaimana meyakinkan orang-orang tersebut gitu kan, bahwa meskipun milenial yang yaitu tadi memang secara outlook gitu ya, secara performance belum bisa digugulan ditiru, tetapi secara kualitas pengajaran mereka sebenarnya excellent gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo silahkan dibantu saya. Silakan Pak Arman, singkat ya Pak. Baik. Kemudian Pak Ari, silakan Pak. Ya, mohon izin Pak Ari, saya ini benar teman SMA saya, setelah saya highlight, oh iya benar. Terima kasih. Baik, Ibu, ini soal guru, soal milenial. Memang kalau pakaian atau gaya berpakaian ya istilahnya ya. Memang banyak milenial yang terkesannya itu selengean atau bahasa kita ini bahasa kolonial kayaknya nggak pakai ini gitu, nggak pakai aturan gitu ya. Barangkali begini, memang satu hal yang perlu disisipi adalah yang perlu dilengkapi buat mereka adalah persoalan values itu sendiri. Karena memang kalau misalkan kita lihat banyak yang dalam tanda kutip bahasanya adalah ngasal gitu kan, nggak sesuai dengan aturan. Memang ya ini tantangannya itu tadi, apalagi guru itu kan di dunia pendidikan ya, karena menjadi role model buat mereka gitu. Bukan persoalan lagi apa yang disampaikan, tapi juga termasuk apa yang ditunjukkan, karena orang kita ini kan suka dengan visual. Nah ini yang menarik. Jadi mudah-mudahan teman-teman milenial, para guru istilahnya perlu menyesuaikan, apalagi dengan culture-nya, dengan values-nya yang ada. Barangkali itu sih sebenarnya yang bisa saya share. Mungkin itu Pak Ari, barangkali Pak Ari bisa bantu. Saya mau share sedikit. Mungkin Bu Rici perlu juga dibelajarkan etika bisnis. Saya lagi nonton filmnya di Netflix. Itu ada film namanya Sweet Just. Itu pengacara. Itu saya nonton, saya amati, itu ada pengacara yang muda, yang satu pengacaranya itu sebetulnya bukan sekolah hukum di Harvard, tapi dia pinternya bukan main gitu loh. Jadi dia kuat, tapi dia milenial, dan bagaimana pada waktu ketemu pertama itu pakaiannya sembarangan dan sebagainya, akhirnya diajarin bagaimana etika bisnis gitu. Bahwa etika bisnis itu bagaimana kalau bertemu sama orang itu, kalau jadi pengacara itu supaya diterima di kaum milenial juga, bagaimana cara membangun yang dinamakan membranding dirinya. Ya seperti tadi Pak Arman, Bu Rici bilang bahwa orang itu kan lihatnya dulu, lihat sepintas dulu, ya kan. Pandangan pertama langsung jatuh cinta kan gitu. Kalau pandangan pertamanya sering setelah ngomong ternyata dia pinter juga gitu loh. Pakaiannya nyeleneh gitu loh. Kayak saya biasa, ini mohon maaf nih, akhir-akhir ini saya kadang-kadang ke kantor pakai kaos, Bu. Ya karena apa? Saya mau ketemu siapa gitu loh. Tapi kalau mau ketemu orang, saya tinggal ngambil baju di mobil, saya pakai sepatu dan sebagainya. Jadi, nah, etika bisnis tadi nanti memang harus dipendek dengan corporate culture. Corporate culture. Nah ini yang nanti mereka supaya menyesuaikan kepada siapa ketemu, harus bagaimana gitu loh, Pak. Dia yang coba bisa menjustifikasi sendiri gitu loh. Itu menurut saya itu yang perlu di kaum milenial itu perlu diajarkan juga etika bisnis dan corporate culture. Nah, tergantung corporate culture itu corporate-nya mau dibawa kemana, itu tergantung daripada dimensi CEO-nya gitu loh. Itu menurut pandangan saya, Bu ya. Pandangan saya. Itu salah satu yang mungkin nanti saya itu pengennya anak-anak milenial itu oke, pakaiannya gitu atau gimana. Tapi begitu mau ketemu profesional yang di mobil itu ada jas, ada pakaian kincling dan sebagainya, ganti dia ketemu gitu loh. Nah gitu seperti itu. Mungkin itu Bu Rici. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi kayak Superman gitu ya Pak ya? Iya, harus kayak bunglon. Kapan situasinya gitu loh. Iya. Oke, terima kasih banyak
Coach Arman dan Pak Ari. Ya, saya Alhamdulillah, sendiri menangkap sama-sama Bu Rici. bahwa kesimpulannya adalah memang para milenialis ini harus paham betul tentang corporate culture dari setiap ya artinya usaha apapun gitu ya. Karena saya lihat di sini kan semua rata-rata memang sebagian besar bergerak di dunia usaha non pendidikan gitulah ya. Ya gitu. Terima kasih Bapak-bapak. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Rici. Ya Allah, jadi ingat masa SMA nih. Terima kasih. Nostalgia ya kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman. Pak Arman, ini tadi teman-teman banyak yang bertanya dan diskusi. Mungkin dari Pak Arman ada pertanyaan? Pak Bobi dulu tuh, Pak Bobi. Oh ya, Pak Bobi dulu tuh mungkin. Pak Bobi sudah live, Pak. Live ya? Oh. Oke. Barangkali sebelum saya ajukan pertanyaan, 1 atau 2, saya sekedar report apa yang ditulis di pretest teman-teman ya. Saya izin ya. Jadi, sebentar barangkali sedikit aja. Ini bisa kita menjadi menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Oke, ini respons yang masuk 73 orang. Jadi yang mendominasi adalah usia kolonial nih Pak Ari, Pak Ian. Jadi 42% yang hadir hari ini adalah kolonial, yang keduanya adalah para milenial. Makanya Pak Susila bilang itu tadi, ya kita lagi ngegibahin mereka istilahnya begitu. Oke ya, jadi ini komposisinya ketahuan. Kemudian lama bekerja di perusahaan, yang lebih 10 tahun itu ada 43%. Kemudian yang kedua itu adalah, ini rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga kurang 10 tahun ada seperti ini. Nah kemudian posisi saat ini di perusahaan adalah paling banyak managers. Yang kedua adalah supervisor. Nah ini bisa menentukan menjadi refleksi buat kita semua. Nah ini menarik. Berapa banyak millennials di divisi Anda saat ini? Yang lebih dari 6 orang ini sekitar 46%. Kemudian yang hanya 3 atau 4 orang ini 38%. Nah yang terakhir adalah perasaannya kebanyakan termotivasi. Ini alhamdulillah, ini yang penting. Bahwa teman-teman dengan kehadiran millennials ini tidak menjadi persoalan, tapi justru ini. Barangkali nyambung dengan Pak Berry, mudah-mudahan dengan demikian, ini kita punya semacam learning style yang baik untuk kedepannya. Sehingga kita bisa meninggalkan legacy yang baik buat para milenial. Mungkin itu. Jadi nanti saya share lewat Pak Ian. Mohon izin Pak Ian ya. Barangkali itu Bapak Ibu report dari apa yang didapatkan malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Boleh saya rangkum? Kebetulan saya dari HR, dari materi ini semua saya merangkum. Ya, memang di beberapa perusahaan gap, kalau kami bilang di HR itu adalah gap antara generasi milenial dan kolonial tadi Pak Arman bilang. Ya, di mana tugas HR yang pertama adalah pada saat karyawan masuk yang milenial maupun kolonial adalah orientasi, tadi sudah di slide Pak Arman, diberikan culture corporate, di dalamnya ada visi dan misi. Meskipun milenial banyak ide gitu ya, ide, saran, masukan, dan bergerak cepat, ingin cepat selesai, tapi tetap sebagai generasi kolonial itu mengawasi, membimbing, bahkan menemani ya, supaya yang dibilang bebas itu tetap terkontrol. Itu dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi ini berlanjut di luar ini, bisa japri atau bisa melalui grup manager club ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini adalah persembahan dari grup 2. Mudah-mudahan nanti grup 3 lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Ya, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah sebut nama dan lain sebagainya. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.